Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Nah, video kita kali ini berasal dari video kiriman teman-teman yang belajar paket biovlog di Bang Gulo ya. Dan ini saya rangkum beberapa video yang menurut saya itu bagus dan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Selain itu, video ini juga bisa dijadikan sebuah video motivasi ya buat kawan-kawan yang mau mencoba budidaya ikan nila. Karena ada beberapa teman kita yang saya sampaikan videonya di video ini tidak pernah melakukan budidaya ikan nila, atau sebagian juga sudah pernah gagal. Tapi dengan ketekunan mereka ini bisa berhasil. Saya anggap berhasil ya. Makanya saya tuangkan videonya di dalam video ini. Nah, kawan-kawan kita ini merupakan para peserta paket biovlog Learning by Doing. Paket ini saya jual melalui Instagram saya @channel_banggulo. Jadi ada di sana paket-paket yang menjual perlengkapan dan peralatan serta dipandu langsung bagaimana cara budidaya biovlog yang baik sehingga bisa berhasil. Di salah satu video saya pernah mengulas tentang faktor kegagalan di biovlog. Di situ saya katakan kalau biovlog itu sebenarnya faktor kegagalannya itu menurut saya ada 3 ya. Yang pertama itu adalah 50% di tools dan 15% di bibit serta 35% di SDM. Oleh sebab itu, seluruh paket-paket biovlog yang memesan ke saya itu pasti akan saya siapkan perlengkapannya. Saya tes satu persatu supaya dia itu saya pastikan tidak ada masalah, karena itu adalah 50% dari keberhasilan kolam biovlog. Dan 15% itu adalah bibit, dan sebagian besar yang di luar kota itu pasti memilih bibit sendiri ya. Terus 35%-nya itu adalah SDM, dan itulah yang saya pandu. Makanya seluruh peserta biovlog itu rata-rata hampir 85% ya, itu pasti berhasil. Kegagalannya itu pasti di segmen bibit saja. Nah, berikut ini kolam-kolam kawan-kawan kita yang belajar biovlog ya. Yang pertama itu adalah dari Medan, ini Mujpit ya. Mujpit ini merupakan kawan kita yang masih muda. Terus dia pertama kali itu memesan paket itu 2 kolam D2 biovlog sekitar 4 bulan yang lalu. Dan ini videonya saya ambil ketika saya itu disuruh datang kemarin untuk melihat apakah ikan ini sudah layak dipanen. Dan saya lagi ngecek bobotnya ini di usia kurang lebih sekitar 3 bulan setengah ya, 3 bulan setengah. Jadi ketika saya cek ini belum bisa, jadi saya katakan di sekitar 2 minggu lagi sudah bisa dipanen. Nah, ini dia bibitnya. Ini bibitnya memang saya siapin ya. Jadi memang kalau di kota Medan dan sekitarnya atau di wilayah Sumatera Utara biasanya paket biovlog itu selalu saya siapkan bibitnya. Dan ini saya pilihkan bibit nila larasati. Dan setelah panen sekitar 2 minggu setelahnya, ini adalah video kiriman dia ke saya. Padanya itu saya nggak bisa datang karena saya ada kegiatan lain ya. Dan saya sudah ajarin dari awal seperti apa cara panen yang baik, harus melakukan pemberokan minimal 1 kali 24 jam. Dan itu dilakukannya. Dan ini adalah video-video singkat yang dia kirimkan ke saya tentang hasil panennya. Ya lumayan lah ya, untuk orang yang sama sekali tidak pernah berbudidaya ikan nila, tapi dengan kemauan dan hobinya sedikit saja senang melihat ikan, dia bisa berhasil. Kalian bisa lihat ya, ikannya sehat-sehat dan besar. Sebenarnya pada saat panen ini, dia ini sebenarnya bisa dikatakan panen bertahap ya. Jadi dia sortir ikan-ikan yang besar yang layak untuk dia panen, terus yang sedang-sedang itu dia tinggalin. Jadi yang tinggal itu kurang lebih sekitar 1 kolam di duanya. Jadi yang dipanen itu 1 kolam saja di duanya hasilnya ya. Dan ini dia lagi diangkat sama Pak Sugi. Pak Sugi ini adalah kepercayaan Bang Mujpit ya. Dan ini kita bisa lihat ya, ditimbang besar-besar ikannya sangat sehat ya. Ikan nila larasati ini bibitnya dari saya. Bagus ya. Dan setelah berhasil di 2 kolam, Mujpit ini menambah 2 kolam D4 lagi. Paket D4 ini dia bisa dilihat yang baru ditebar bibitnya, masih karantina nih ya, kelihatan setengah masih airnya. Dan ini bakal terus dilanjutin sampai ke ujung sana. Semoga berhasil ya, karena dia rencananya ini kurang lebih 10-14 kolam muat untuk lahannya ini ya. Jadi dia memang serius untuk budidaya ikan. Selanjutnya kita beralih ke Bang Rizwan di Pinrang, Sulawesi Selatan. Nah, Bang Rizwan ini membeli paket biovlog non kolam ya. Jadi dia nyiapin kolamnya saja, karena kan posisi Sumatera Utara ke Pinrang ini sangat jauh. Jadi abang ini hanya beli perlengkapannya saja, terus menyiapkan kolam betonnya sendiri. Dan awalnya cuma 1 kolam, akhirnya seluruh sisa lahan dari rumahnya sudah dijadikan kolam. Dan mudah-mudahan ini video kiriman dia ya, secara nggak bilang-bilang sudah panen aja gitu. Nah, Bang Rizwan ini memang sangat senang kayaknya ya. Kalian bisa cek apa yang dia sampaikan di video kirimannya ini. Halo Bang Gulo, kita lagi panen ini. Kita lagi panen
usia 3,5 bulan. Mantap, mentor ban dulu. Ayo dulu. Nah, jujurnya kata-kata mantap itu sebenarnya nggak ada saya suruh ya. Jadi saya juga terkejut tiba-tiba dia kirimin video berdurasi sekitar 9 menit bahwa dia itu sudah panen. Dan saya sangat bahagia sekali ya kalau melihat teman-teman kita yang bisa berhasil di metode budidaya bioflok yang saya ajarkan melalui paket learning by doing ya. Dan bisa kalian lihat di insert ini, itulah kolamnya Bang Rizwan ini. Jadi dia memanfaatkan lahan sekitar rumahnya ya. Dia beton lagi terus dia buat ikan nila semuanya dan mudah-mudahan berhasil. Terima kasih juga kepercayaannya ke saya ya, jauh-jauh dari Pindrang pesan paket bioflok dan berhasil. Mudah-mudahan sukses selalu ya, amin. Nah, selanjutnya kita ke Medan, ke kolamnya Bang Haris Wianda ya. Bang Haris Wianda ini di Medan, Sumatera Utara. Dan kemarin sudah saya liput satu video khusus Bang Haris ini ya, seperti apa cara panennya. Karena ini videonya berisi rangkuman peserta paket bioflok, maka mau tak mau saya masukin lagi ya sinopsis atau testimoninya Bang Haris ini ke dalam video ini, supaya kawan-kawan juga bisa tahu apa kesan-kesannya selama melakukan budidaya ikan nila bersama Bang Gulo. Untuk spesifikasi kolamnya ini kalian bisa cek di videonya ya. Videonya ada di channel saya dan bisa kalian lihat di sebelah kanan atas ini ya. Bang Haris ini pertamanya mesan satu kolam D2, terus berlanjut lagi jadi 2 kolam D2, jadi akhirnya 3 kolam ya. Terus berlanjut lagi kami ada sewa satu lahan, dia ini masukin 8 kolam D3. Memang udah serius banget nih kawan ya untuk budidaya ikan nila. Mudah-mudahan berhasil dan bisa menambah penghasilan ya. Ini dia testimoninya Bang Haris. Halo, aku Haris. Jadi ini hasil panen dari belajar LBD kurang lebih selama 4 bulan. Jadi kesan-kesannya selama belajar LBD sama channel Bang Gulo, itu yang pertama itu ikannya itu nggak susah dirawat gitu. Jadi sebenarnya aku itu karena ada bisnis sampingan, jadi ini ikan ini cuman sekedar ngisi waktu kosong. Sekedar hobi. Jadi ini sering ditinggal sebenarnya ikannya. Kalau ditanya makannya berapa kali kasih itu? Kadang 1 hari sekali. Kadang juga dikasih, kadang nggak dikasih makan gitu. Jadi pada tebarnya itu ada sekitar 150 ekor per meter persegi. Jadi kalau D2 itu sekitar 450. Nah, dari kota Medan kita beralih ke kota Jambi ya. Ke kota Jambi ini ada Bang Kevin Tanoto. Bang Kevin Tanoto ini pesan paket D4 2 unit. Dia juga nggak pernah melakukan budidaya ikan nila, tapi karena ketagihan atau keasikan serta tergiur lihat ikan-ikan nila saya yang ada di video, akhirnya abang kita ini mencoba untuk melakukan budidaya ikan nila dengan 2 kolam D4 dan mudah-mudahan berhasil ya. Kalian bisa lihat dia sampai membuka paving bloknya di samping rumahnya terus memasang kolam D4-nya. Dan ini sudah sortir ya, dan dia mungkin sebentar lagi akan panen. Dan berdasarkan data dari beliau ini, SR-nya ini juga sangat kecil, terus FCR-nya itu masih cocok seperti yang kita harapkan ya, di kisaran 1,1 ke 1,3. Jadi memang sangat baik ya. Dan rata-ratanya memang kolam Bang Kevin ini cenderung bermasalahnya sedikit sekali ya. Jadi memang sangat bagus menurut saya. Kolam selanjutnya kita ke Makassar ya. Ini dari Bang Adi Santoso. Bang Adi Santoso ini awalnya memesan cuma 2 kolam D4 yang ujung sana itu sudah lagi jalan ikannya. Terus setelah itu dia membangun kolam lagi di tanahnya yang luas ini. Ini prediksi saya bisa 40 sampai 50 kolam D4 bahkan lebih ya. Dan Bang Adi Santoso ini memang intens juga melakukan call ke saya dan sharing tentang seperti apa cara membudidayakan ikan ini skala industri ya. Mudah-mudahan berhasil mimpi kita ya Bang Adi ya. Ya, ini kelihatan dia lagi bangun, saya suruh videokan untuk menjadi literasi buat kawan-kawan yang menonton video ini. Semoga semakin semangat ya. Selanjutnya kita ke Pulau Jawa dulu, ke Kulon Progo, Yogyakarta ya. Ada Bang Selvika Christian Hadi ya. Bang Selvika ini memanfaatkan kolam samping rumahnya yang kemarin gak pernah dipakai katanya ya. Terus ini diperbaiki lagi, dibersihin, digantikan terpalnya dan ditebarkan ikan nila dengan sistem bioflok ya. Jadi memang ini kolam terpal yang di dalam tanah istilahnya, tapi seluruh kolam ini sudah saya pastikan bisa dijalankan bioflok. Jadi Bang Adi ini juga intens untuk berkomunikasi ke saya dan mudah-mudahan sampai sekarang ini masih berjalan sesuai harapan kita ya.
Balik lagi ke kota saya, itu tepatnya di kolamnya Bang Syar Victory ya, di area kota Medan. Ini agak sedikit unik ya. Ini menurut saya sih kolam paling bergengsi ya, kolamnya para sultan ya. Jadi dia berada di antara tengah-tengah ruko, komplek ruko, yang terus dia bangun pakai hidroponik seperti ini. Terus atapnya dia berikan atap UV. Jadi bisa saya katakan kenapa kolam sultan, karena di lahan ini menurut saya ini lahan yang paling elit ya. Kenapa? Ini kan di tengah-tengah kota gitu loh, di antara ruko. Dia nggak peduli, dia mau melakukan budidaya ikan nila. Jadi dia beli paket 2D2 yang ini nih, dengan ditebarkan bibit nila rasati sekitar 500 ekor per kolam. Jadi ini memang 150 ekor lebih ya. Dan mudah-mudahan SR-nya ini hampir 100% ini ya. Jarang ada kematian dan ikannya sehat-sehat terus. Memang dengan menggunakan atap UV tanpa terkena sinar matahari, terbukti ikannya makin aman sebenarnya ya. Kalian bisa lihat ini atap UV-nya. Terus dia menggunakan Boyu LK80 untuk 2 kolam D2-nya. Jadi memang sangat bagus sekali ya. Elit lah ya menurut saya ya. Kelas sultan kalau yang ini. Dari kolamnya Bang Syar ini, yang saya katakan kolam sultan ini, kita ke daerah Jawa lagi ya, ke Kudus tepatnya. Ada Bang Abiansa. Jadi Bang Abiansa ini punya lahan bekas kolam, dulunya katanya kolam lele, terus sudah dilanjutin lagi, nggak tahu kenapa ya. Terus dia beli paket kolam, ukurannya ini 3x4 sebanyak 4 unit ya. Jadi kolam disiapkan sendiri oleh abang ini. Terus kita hanya nyiapin alat. Dan mudah-mudahan sudah tebar bibit. Dan masalahnya juga masih terus berjalan ya, namanya juga baru belajar. Semoga sukses ya. Nah, selanjutnya kita ke Kalimantan, tepatnya di Jekan Raya, Palangkaraya ya. Ini ada Bang Hari. Bang Hari ini pesan paket perlengkapan kolam untuk D4 ya, sebanyak 2 unit. Dan sudah berjalan dan sebentar lagi panen. Sukses ya Bang. Selanjutnya kita ke Kota Pekanbaru, ada Bang Okto Arfandi. Ini juga pesan paket D4 komplit ya. Terus sudah saya kirimkan dan mudah-mudahan juga akan sebentar lagi panen nih katanya. Tidak ada masalah lagi untuk kolamnya ini ya. Sudah berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Memang kondisinya itu biasanya kalau kolam bioflok itu bermasalah di awal-awal ya. Dan terus ini kita ke Kota Medan, ada Bang Bayu Widodo. Bang Bayu Widodo ini lebih unik lagi ya. Jadi kolamnya D2 yang dia pesan ini ditempatkan di garasi rumahnya, jadi tidak terkena sinar matahari langsung ya. Ini juga masih berjalan dan mudah-mudahan bisa sukses terus ya. Terus kita ke Kota Kerawang ya. Kali ini Bang Sumarna. Bang Sumarna ini juga beli paket perlengkapan kolam untuk D5. Jadi dia tebarkan ikannya ini dengan padat tebar kurang lebih 100-120 ekor per meter kubik. Awalnya ini sukses ya. Kesalahannya aja kemarin ketika Bang Sumarna ini salah memberikan dosis molase ya. Tanpa ada konfirmasi ke saya, ternyata salah hitung. Dan akhirnya saya suruh paksa untuk dikuras airnya terus diganti ya. Dan mudah-mudahan sampai sekarang bagus ya, nggak ada masalah dengan kolamnya Bang Sumarna ini. Selanjutnya kita ke kawasan Sumatera Barat, tepatnya di daerah Sijungjung ya. Ada Bang Jeki Putra. Bang Jeki Putra ini juga membuat kolam model kotak ya. Jadi ini terpaling juga dari saya ini. Dan mudah-mudahan sampai sekarang ini Bang Jeki ini masih aman-aman saja ya. Semoga cepat panen. Selanjutnya itu kembali ke kota saya, kota Medan, di Mencirim. Ini ada Bang Alung Bonsai. Dia juga pakarnya bonsai sebenarnya ya. Ini rajanya bonsai di kota Medan. Tapi dia ketika berkunjung ke tempat saya, jadi keasikan lihat ikan nila, jadi dia langsung pesan 4 paket D4. Selanjutnya kita ke tanah Papua ya, ke tepatnya di Timika. Ini dari Bapak Harun ya. Ini sebenarnya peserta yang sangat spesial menurut saya, karena ini tidak ada saya siapkan perlengkapan aja sama sekali ya. Jadi murni memanfaatkan perlengkapan yang sudah dia beli duluan. Lagian juga kalau dibeli ke saya ini pasti sudah nggak memungkinkan karena terlalu jauh ya. Dan berdasarkan komunikasi lewat IG, Bang Haris, anaknya bapak ini, mengatakan bahwa dia tidak bisa membentuk vlog sudah sangat lama, sehingga butuh bantuan. Akhirnya saya berkonsultasi menjadi konsultannya, dan mudah-mudahan sampai sekarang vlognya sudah terbentuk. Semoga sukses ya Bang Harun ya. Nah, sebenarnya masih banyak sekali video-video kawan-kawan kita yang belajar biovlog ke saya ya. Tapi kalau saya buat dalam satu video itu bisa panjangnya berjam-jam. Jadi memang ini saya pilihkan saja yang menurut saya itu bisa menginspirasi buat kawan-kawan. Hanya sebagian kecil saja. Dan tentunya ini bisa mudah-mudahan jadi penyemangat buat kalian ya. Nah kawan-kawan, sebelum saya tutup video ini, seperti biasa bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian ya. Terus kalau misalnya kalian mau serius di budidaya ikan nila, kalian bisa join atau gabung di channel kita ini dengan menekan tombol join ya. Jadi nanti di sana kalian bisa sesuaikan dengan budget yang kalian alokasikan untuk belajar.
Saya juga mau sampaikan kalau kalian membutuhkan paket belajar biovlog, kalian bisa lihat di IG saya di Instagram @channel_banggulo ya. Di situ lengkap, kalian bisa tanyakan lewat DM khusus tentang paket biovlog yang saya sebarkan ke teman-teman. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Semoga menginspirasi dan menjadi penyemangat buat kawan-kawan yang lagi mau melakukan budidaya ikan nila ya. Jangan takut gagal, jangan takut mencoba, karena semuanya memang harus diawali kegagalan ya, baru berhasil. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo beserta ikan nila yang ada dalam video ini mohon undur diri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.